Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Yoga Satrio dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang lahirnya imperialisme dan kolonialisme. Lahirnya imperialisme dan kolonialisme. Pada zaman dahulu, beberapa negara-negara Eropa sangat ingin sekali untuk menjajah negara Indonesia. Karena pada saat itu, rempah-rempah harganya sangat mahal. Jadi, mari kita bahas awal mula penjajah datang ke negara kita. Pada zaman dahulu, sekitar abad 15 sampai 16, ada beberapa negara Eropa yang datang ke Nusantara. Mereka rela berlayar berbulan-bulan untuk mengarungi samudra. Tujuan awalnya bukan karena dilatar belakangi untuk menguasai atau untuk menjajah. Namun, tujuan utama sebenarnya adalah berdagang. Mereka ingin mencari barang-barang yang langka di Eropa. Salah satunya adalah rempah-rempah. Saat itu, abad penjelajahan sudah dimulai pada abad ke-15. Ini menjadi solusi bagi bangsa Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah. Salah satu bangsa Eropa yang mengawali penjelajahan samudra adalah bangsa Portugis. Saat itu, mereka berlayar menuju Asia. Perjalanan yang jauh itu dan hanya berbekal kapal layar saja butuh berbulan-bulan lamanya bagi tim ekspedisi untuk sampai di tanah rempah-rempah. Bangsa pertama yang menemukan Nusantara adalah bangsa Portugis. Di awal Juli 1511, bangsa Portugis menemukan daratan India dan sebulan kemudian mereka menepi dan menaklukkan masyarakat di Malaka. Bangsa Eropa akhirnya datang berbondong-bondong ke pulau di Nusantara dan mereka mulai menjajah tempat mereka menepi satu persatu. Disinilah dimulainya kolonialisme. Penjajahan bangsa-bangsa Eropa terhadap masyarakat Nusantara tergolong sebagai kolonialisme dan imperialisme. Kata kolonialisme berasal dari kata koloni. Koloni menurut bahasa Latin artinya pemukiman. Sedangkan kolonialisme merupakan usaha yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya alam. Kolonialisme umumnya dilakukan oleh negara-negara yang kuat. Saat itu, negara-negara yang berkuasa itu adalah bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Negara-negara tersebut berhasil menguasai negara-negara lainnya termasuk masyarakat di Nusantara. Karena mereka memiliki militer dan teknologi yang lebih baik dari negara yang mereka jajah. Istilah lain yang mirip dengan kolonialisme adalah imperialisme. Imperialisme berasal dari kata imperator, yang artinya memerintah. Imperialisme adalah upaya suatu negara untuk menguasai negara lain, sehingga dia bisa memperoleh manfaat dari negara yang dikuasainya. Imperialisme sudah ada sejak abad ke-19. Pada awalnya, konsep imperialisme dicetuskan oleh Benjamin Disraeli, Perdana Menteri Inggris pada saat itu. Imperialisme ada dua jenis. Yang pertama, imperialisme berdasarkan waktu. Yang kedua, berdasarkan tujuan. Imperialisme berdasarkan waktu terbagi dua jenis. Pertama, imperialisme kuno, dan kedua, imperialisme modern. Imperialisme kuno itu terjadi sebelum revolusi industri di Inggris. Imperialisme modern didorong oleh faktor ekonomi dan kebutuhan industri. Selain berdasarkan waktu, imperialisme berdasarkan tujuan dibagi dalam 4 kelompok besar. Dan yang pertama itu adalah imperialisme politik. Imperialisme politik adalah imperialisme yang didorong oleh keinginan untuk menguasai kehidupan politik suatu negara. Kedua, imperialisme ekonomi. Imperialisme ekonomi adalah imperialisme yang didorong oleh keinginan untuk menguasai perekonomian negara lain. Yang ketiga, ada imperialisme militer. Imperialisme yang didorong oleh keinginan untuk menguasai wilayah negara lain yang strategis untuk memperkuat pertahanan negaranya.
Dan yang terakhir, imperialisme kebudayaan. Imperialisme yang didorong oleh keinginan untuk menguasai nilai-nilai kebudayaan negara lain. Saat itu, negara-negara melakukan imperialisme karena termotivasi oleh 3G, yaitu gold atau emas, glory atau kejayaan yang didapat dari hasil perang. Dan terakhir adalah gospel, yaitu menyebarkan agama Protestan atau Kristen. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.